إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita melaksanakan salat subuh dan berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah kasih kita pahala yang besar berlipat ganda dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian salawat dan salam marilah kita ucapkan untuk Nabi kita yang kita agungkan, yang kita muliakan, Nabi yang kita cintai, Nabi yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah rahimakumullah, salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala pada kita adalah berbuat ihsan, berbuat kebaikan kepada anak-anak yatim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin." Sembahlah oleh kalian akan Allah dan janganlah kalian menyekutukannya sedikit pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabidzil qurba, kepada karib kerabat, wal yatama, dan kepada anak-anak yatim, wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Ini kepada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Jadi salah satu di antara yang disuruh kita berbuat baik kepadanya adalah anak-anak yatim. Berbuat baiknya kita kepada anak yatim itu adalah dengan cara mengkafalah. Mengkafalah anak yatim. Apa makna kafalah? Ya al-qa'im bi umuri, al-qiyam bi umuri. Ya, si kafalah yaitu menanggung segala urusannya. Ya, anak yatim tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id radhiyallahu taala anhu, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Saya dan orang yang mengkafil anak yatim, menanggung anak yatim, itu di dalam surga seperti ini. Lalu beliau berisyarat dengan telunjuknya dan jari tengahnya dan membuatkan jarak sedikit antara keduanya, sedikit saja. Artinya begitu dekatnya Rasulullah SAW di dalam surga dengan orang yang mengkafil anak yatim. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li ghairi ana wa huwa kahataini fil jannah." Orang yang mengkafil anak yatimnya itu miliknya dia ataupun milik orang lain, saya dan dia seperti dua ini di dalam surga. Maksudnya dua jemari beliau dalam surga. Kalau dia mengkafil anak yatim miliknya dia sendiri ataupun milik orang lain, maksudnya mengatakan miliknya dia sendiri itu, jemaah rahimakumullah, misalnya si ibu
dia punya anak yatim, dia yang mengurusnya, dia yang menanggungnya, dia mungkin bahkan dia bekerja mencarikannya nafkah sampai menyekolahkannya sampai dia dewasa, berarti dia punya anak yatim. Atau mungkin si kakek, kan dia punya anak yatim. Ya, dia punya anak laki, terus anak lakinya punya anak kecil meninggal dunia anak lakinya. Oh, kewajiban itu kan ke dia jadinya. Ini anak yatim dia tanggung. Ya, itu miliknya maksudnya. Atau mungkin saudaranya, saudara dia anak yatim ini, dia punya saudara yang besar. Ya, bapaknya meninggal, saudaranya yang kafilnya, yang menanggung segalanya. Nah, ini disebut dengan nama lahu, anak yatim miliknya dia. Auli ghairi, atau anak yatim bukan miliknya dia, anak yatim ya bukan kerabatnya, ya, tapi dia tanggung. Baik secara perorangan ataupun secara kolektif. Mungkin ada orang buat panti asuhan, sekarang istilahnya LKS dan seterusnya. Jadi memang pahalanya sangat besar ya Allah. Al-ihsan kepada yatim. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa memiliki lembaga seperti itu. Ya, supaya dapat kita menyalurkan sebagian dari Allah yang Allah berikan kepada kita untuk anak yatim. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim, jemaah rahimakumullah, telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak yatim mengenai harta bendanya itu. Harta bendanya ini dipegang oleh walinya. Mungkin dia sama ibunya, atau dia punya harta benda, ibunya pegang. Atau mungkin kakeknya di situ, atau mungkin pamannya, atau mungkin saudaranya yang besar. Nah, anak yatim itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang harta bendanya. Salah satu cara kita berbuat ihsan kepada anak yatim dengan mengurus dia, ya, mengurus harta bendanya. Ya, karena anak yatim ada juga yang yatim tapi kaya. Tapi namanya anak-anak gimana bisa mengurus harta bendanya? Maka walinya ya bertanggung jawab untuk memperbaiki harta bendanya, mengembangkannya supaya ada yang dia pakai nanti setelah dia dewasa, bisa dia sekolah, dia bisa berumah, dia bisa menikah, dia bisa macam-macam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Diuji dia bagaimana dia bisa gak pegang hartanya. Dah balik dia ini umuran SMP masih mungkin belum bisa. Ya, dia buang-buang hartanya. SMA diuji sedikit pegang, keluar sedikit kasih pegang 100, lama-lama untuk pegang 500. Mampu gak dia untuk memanage hartanya ini? Itu saat diuji dia sampai dia cukup umur untuk menikah. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Kalau sudah mampu mengolah hartanya, menjaganya, dan serahkan kepada mereka. Jadi walinya ini yang memegang hartanya disuruh oleh Allah seperti itu. Kalau dia sudah mampu, termasuk dia buang-buang atau belum cocok. Wala takuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Dan janganlah kamu memakannya harta anak yatim itu melebihi batas kepatutan. Melebihi batas kepatutan. Dan janganlah engkau tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Jadi memakan harta anak yatim berat, kecuali dengan cara yang patuh. Bagaimana cara yang patuh? Mungkin hartanya banyak, sementara dia ini miskin. Jadi harta anak yatim itu dia olah, mungkin bagi hasil misalnya, harta anak yatim menjadikan modal, atau mungkin harta anak yatim itu dia jalankan, dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, misalnya ngambil gaji dari situ, bisa kan patut sudah itu. Tapi kalau seenaknya dia makan harta anak yatim tanpa kepatutan, nggak boleh. Menyerahkannya terburu-buru juga anak yatimnya belum
mampu mengolah hartanya juga salah. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa di antara pemelihara itu, anak yatim mampu, kaya dia, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Karena dia punya, dia nggak butuh, tapi dia yang ngurus anak yatim sudah cari pahala sudah. Ngapain untuk cari lebih lewat harta anak yatim? Karena dia orangnya mampu. Tapi sebaliknya, ya, dan barang siapa yang miskin, maka boleh dia makan harta itu menurut cara yang patut. Dia miskin, kalau dia kelola harta anak yatim ini tanpa mengambil upah, dia sendiri gak ada yang dia makan. Bagaimana caranya? Bisa dia ngambil upah karena dia orang miskin. Mungkin dengan cara menjadi karyawan daripada tokonya mungkin, atau mungkin dia dia menjalankan hartanya bagi hasil mungkin. Ini cara yang patut ya, Allah. Ini kalau dia tidak punya, ya. Tapi kalau dia punya, ngapain mencari-cari harta? Sudah urusan harta pada anak yatim itu untuk mencari pahala. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, kalau sudah dewasa anak yatimnya, sudah mampu untuk mengolah hartanya sendiri, mau diserahkan hartanya oleh yang mengurus hartanya ini, bagaimana? Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Tidak ada saksi-saksi supaya jangan jadi fitnah. Karena namanya uang itu jadi fitnah, ya. Uang jadi fitnah. Makanya banyak orang jadi bendahara. Itu kadang-kadang banyak yang berprasangka buruk pada sultan kepada dia. Karena memang mana harta benda itu, ya di situ banyak fitnah ya. Nggak pernah dia lakukan nilai itu, orang mengira begini. Makanya supaya jangan ada fitnah-fitnah seperti itu, kalau mau diserahkan harta anak yatim kepada anak yatim itu karena dia sudah dewasa, silakan supaya ada saksi. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Jemaah Allah, jadi kita kembali kepada judul dari apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini, yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Ya, kalau dia tidak punya, kita kafir, kita tanggung anak yatim tersebut keperluan-keperluannya. Kalau dia punya, ya, dan kita diberi amanah untuk mengurus hartanya, kita urus dengan baik. Karena dia anak yatim tapi kaya, tapi nggak ada yang urus hartanya, kita urus dengan baik. Kalau kita sendiri punya, sudah jadi pahala mengurus hartanya itu. Tapi kalau kita sendiri tidak punya, bisa kita mengambil upah dengan cara yang patut, ya, bisa. Ya, supaya harta anak yatim itu menjadi terjaga. Kalau mereka sudah dewasa, ya diuji, bisa nggak? Diuji sedikit demi sedikit. Kalau orang sudah mampu dia untuk memanage hartanya, silakan diserahkan. Kalau diserahkan, supaya jangan jadi fitnah, cari saksi. Ini saksi hartanya segini. Dulu banyaknya, misalnya hartanya ini 600 juta, terus kita kembangkan, dia punya untung menjadilah 900 juta misalnya, diserahkan. Tidak ada lebih, tidak ada kurangnya, ya. Karena saya nggak ngambil apa-apa, dia bilang, karena dia punya. Atau di sini hartanya saya kembangkan, cuma saya mengambil upah saya per bulan karena saya ini bekerja mengerjakan hartanya, mengembangkan, sambil upah segini setiap bulan sebagai gaji, bisa. Ya, jadi supaya ada saksi, supaya jangan menjadi fitnah di belakang hari. Alhamdulillah, dari sini jemaah kita bisa mengambil atau mencari pahala, ya. Dan kita umat Islam sudah diatur seperti ini oleh Allah supaya ada jalannya kita mendapatkan pahala dan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pagi ini bermanfaat. Aku berdoa dan astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.